Good people, jalanan jadi pilihan bagi sebagian orang untuk mencari rezeki. Walau bukan tempat yang nyaman dan aman, kadang mereka belum punya pilihan. Seperti Asih yang 6 bulan belakangan menggeluti profesi badut jalanan. Hal ini dilakukannya karena sang suami kehilangan pekerjaan sebagai supir saat pandemi. Ia dan suami pun harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Asih yang sebelumnya pemulung beralih profesi karena saat PSBB tidak banyak lagi sampah botol di jalanan. Sekarang botol-botol di jalan itu udah jarang barang bekas di jalan-jalan itu udah nggak ada. Jadi ya daripada nggak ada kerjaan, nggak ada pilihan lagi, nggak ada pemasukan buat makan, akhirnya diajak sama temen buat jadi badut, ya udah jadi badut sekarang. Kini hampir setiap hari Asih menelusuri jalanan di ibu kota dengan kostum unyil yang disewanya. Ia tidak sendiri, tapi bersama putri tercinta Delisa. Mengandalkan kemacetan dan lalu lalang kendaraan, dalam sehari ia bisa dapatkan 50 hingga 70 ribu rupiah. Tapi masih harus dikurangi biaya sewa kostum 35 ribu rupiah. Good people, belasan kilometer ditempuh Asih setiap harinya dengan kostum badut seberat 10 kilogram. Ia biasa berkeliling di sekitar daerah Jakarta Selatan dari Mampang, Pancoran, Tebet, Setiabudi hingga Pasar Minggu. Kalau lagi anaknya rewel aja sih, kalau lagi rewel tuh kayaknya capek banget, terus ya kayaknya tuh jalan tuh nggak nyampe-nyampe gitu, kayaknya semakin gimana ya, tambah berat aja gitu, udah kostumnya berat, tambah lagi harus gendong dia kan. Untuk menghibur sang anak, Asih kerap membawa buku atau mainan edukasi seperti buku gambar dan krayon, atau sekedar buku dan pena untuk mengajari Delisa kala kebosanan melanda. Ia sadar pendidikan penting untuk anaknya. Keadaan sekarang lagi kayak gini ya, lagi banyak COVID ya, virus penyakit di mana-mana. Pengennya sih, yang penting saya ngejalanin ini buat anak saya supaya bisa tetap sekolah, biar pendidikannya nggak kurang. Pokoknya itu harapan saya paling besar buat anak-anak saya, biar bisa lebih maju dari saya, bisa sukses, bisa ngebanggain orang tuanya. Pokoknya bisa jadi kebanggaan lah buat saya. Jangan sampai mereka putus sekolah. Fenomena pengamen badut jalanan bukan hanya di DKI Jakarta. Di kota Garut, Jawa Barat, jogetan badut jadi pemandangan sendiri di tengah keramaian arus lalu lintas. Kala kendaraan berhenti sejenak, saatnya sang badut jalanan beraksi. Mereka pun berlenggak-lenggok mengikuti irama musik. Aksi lucu para badut pun jadi hiburan bagi pengendara. Tapi di balik aksi kocak sang badut, ternyata ada sosok bocah yang masih berusia sekolah. Ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar, ada pula yang sudah SMP. Sebagian besar bocah-bocah itu tinggal di wilayah perkotaan, yakni Kelurahan Sukamenteri dan Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, kayak pengemis badut gini udah berapa lama? 1 tahun. Udah 1 tahun. Alasannya ngemis gini kenapa? Untuk cari buat makan atau buat jajan gitu? Buat jajan. Buat jajan aja. Disuruh orang tua apa keinginan sendiri, Dek? Keinginan sendiri. Himpitan ekonomi sejak pandemi COVID-19 melanda menjadi satu-satunya alasan untuk mereka menjadi boneka badut. Mereka juga mengaku tidak punya ponsel sehingga selama setahun menjadi badut tidak pernah ikut belajar daring. Pada akhir bulan Januari lalu, Kepala Dinas Pendidikan Garut dan sejumlah kepala sekolah sudah menjumpai bocah-bocah badut di pinggir jalanan ini. Mereka memberikan imbauan agar bocah-bocah ini tidak turun ke jalan dan belajar di rumah. Ya, meskipun tadi dengan himpitan ekonomi mungkin atau termasuk mungkin kami khawatir ini hanya sebuah mungkin kalau orang tuanya mendukung untuk pembelajaran di rumah, ya kami haraplah tidak terulang kembali, tidak datang lagi ke lampu merah, karena ini juga akan mengganggu perkembangan pendidikan anak. Dinas Pendidikan Garut juga meminta kepada pihak pemilik kostum badut untuk tidak menyewakan kepada mereka yang masih berusia sekolah. Tapi nyatanya, sampai kini bocah-bocah pengamen badut kian menjamur. Mereka beraksi setiap hari.
Good People, selama masa pandemi persentase penduduk miskin di Indonesia naik menjadi 9,79% pada Maret 2020, dari posisi 9,22% pada September 2019. Kini, total jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,41 juta jiwa. Hal ini juga yang membuat berbagai jenis profesi jalanan seperti pengamen, manusia silver, manusia ondel-ondel, dan badut jalanan kerap ditemui dan menjamur termasuk di Jakarta. Kami mencoba mengkonfirmasi pada Dinas Sosial DKI Jakarta terkait hal ini. Namun belum ada respon resmi terkait penanganan PMK lintas regional. Perlu adanya rencana besar untuk mengurangi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga tidak banyak lagi menggantungkan hidupnya di jalanan. Tika Ramadhani, Yusuf Reza, Ervan Lukina melaporkan untuk Net.